Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari statika partikel yang kedua. Kita akan membahas kajian mengenai yang pertama lanjutan statika partikel. Di sini kita akan membahas lanjutannya serta contoh-contoh soalnya. Kita akan memperbanyak mengenai contoh soal. Selanjutnya kita akan belajar tentang penentuan arah gaya dan vektor. Dan yang keempat, kita akan belajar vektor 4 gaya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar vektor 2 gaya, dan pada pertemuan ini kita akan belajar vektor 4 gaya. Lanjutan statika partikel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas statika partikel berdasarkan contoh soal. Jadi, di sini ada sebuah mobil ya. Dan mobil ini kita asumsikan dia mogok dan dia ditarik oleh dua buah truk sehingga menghasilkan rectangle antara tali 1 dan tali 2 sehingga membentuk sudut 30 derajat dan 45 derajat. Resultan gaya yang dihasilkan dari dua truk penarik adalah 5000 pounds. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita mencari resultan, dan pada pertemuan kali ini resultannya sudah ada. Yang harus kita cari adalah gaya dari T1 dan T2. Tentukan berapa gaya tarik pada T1 dan T2. Pembahasan. Kita akan menggunakan rumus sinus pada pembahasan ini yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa rumus sinus adalah sin A per Q sama dengan sin B per R. Maka kita gabungkan saja di sini. T1 belum kita ketahui. T1 per sin 45 derajat sama dengan T2 per sin 30 derajat sama dengan 5000 pounds per sin C. Karena sin C tidak kita ketahui, maka kita harus mencari dulu sin C. Untuk mencari T1 dan T2 bisa menggunakan metode jajar genjang. Pada pertemuan lalu kita sudah gunakan, tapi pada pertemuan ini kita akan menggunakan metode trigonometri ya. Pada penggunaan trigonometri kita akan mencari T1, T2, dan sin C. Seperti biasa untuk menggunakan pendekatan trigonometri, maka kita harus membuat segitiga ya. Jadi di sini 45 derajat itu dari T2 dan 30 derajat itu dari T1 sehingga menghasilkan sudut baru sebesar 105 derajat. 105 derajatnya ini dari mana? 105 derajat ini merupakan setengah dari lingkaran, yaitu 180 derajat. Tinggal dikurangkan saja, 45 tambah 30 berarti 75. 75 dikurang 180 sama dengan 105 derajat. Oke, selanjutnya sin C 105 derajat sudah diketahui, sehingga kita bisa langsung masukkan ke penyelesaian soalnya, yaitu T1 per sin 45 derajat sama dengan T2 per sin 30 derajat sama dengan 5000 pounds per sin 105 derajat. Maka kita akan dapatkan hasil, karena T1 tidak kita ketahui, maka kita menggunakan penjumlahan dari 5000 pounds ini dibagi dengan sin 105 derajat ini, kita letakkan pada sin 45 derajat dan sin 30 derajat, maka kita mendapatkan T1 3658 pounds dan T2 2590 pounds. Seperti ini kira-kira kurang lebih perhitungan dan penyelesaian soalnya. Maka kita gambarkan ulang. Di sini dapat kita ketahui bahwa T1-nya adalah 3658 pounds, resultannya 5000 pounds, dan T2-nya 2590 pounds. Contoh soal kedua. 2 batang besi ditempelkan pada plat besi panjang. Hitung resultan yang dihasilkan
dan tentukan nilai alfa gunakan penyelesaian trigonometri. Pada kasus kali ini kita akan mencari gaya yang dihasilkan dari plat besi P dan plat besi Q. Di sini dapat kita lihat bahwa P sama dengan 1200 pounds dan Q sama dengan 1600 pounds. Sehingga membentuk sudut antara P dengan Q. Sudut P adalah 40 derajat dan sudut Q adalah 20 derajat. Pada contoh soal ini kita akan menggunakan penyelesaian trigonometri. Cara penyelesaiannya, nah yang pertama kita akan gambar segitiga ya. Seperti biasa, tadi kita ketahui bahwa sudutnya ada 20 derajat dan sudutnya juga ada 40 derajat. Dan kita membentuk sudut baru yaitu alfa sama dengan 110 derajat. Pada penyelesaian soal kali ini berbeda karena yang kita pakai adalah pounds atau LBS, maka kita harus konversikan dari LBS ke kilogram per meter per second kuadrat dengan menggunakan persamaan weight sama dengan massa dikali gravitasi. Di sini dapat kita ketahui untuk plat P kita mendapatkan 5.338 Newton dan untuk plat Q kita mendapatkan 7.117 Newton. Oke, selanjutnya cara penyelesaiannya. Pada penyelesaian dua plat P dan Q ini sama seperti penyelesaian pada resultan dua gaya pada pertemuan kemarin. Kita menggunakan dengan rumus trigonometri seperti biasa, kita masukkan jumlah gayanya atau gaya Newtonnya. Setelah itu kita kalikan dengan cos 110 derajat sehingga hasil dari ini kita akarkan menjadi hasil dari resultannya adalah 32.905 Newton. Itu untuk resultannya. Dan kita juga harus mencari sudutnya. Besaran sudut seperti biasa kita dapat gunakan rumus sin. Di sini kita ketahui kalau sin A sama dengan 7.117 Newton dikali dengan sin 110 derajat dibagi dengan 32.905 Newton, maka kita dapatkan sudut baru yaitu 11,49 derajat. Tinggal ditambahkan saja dengan sudut 20 derajat sehingga kita dapatkan sudut baru yaitu 31,50 derajat. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kan hasil dari 7.117 Newton dikali 110 derajat dibagi dengan 32.905 Newton itu kan hasilnya bilangan pecahan ya. Bagaimana cara kita mengkonversikan menjadi sudut? Pada proses konversi menjadi sudut kita menggunakan kalkulator Artan ya. Jadi mungkin bisa download di Play Store atau App Store dengan kalkulator Artan, maka kita masukkan desimal pecahannya sehingga kita dapatkan sudut 11,49 derajat. Kira-kira begitu kurang lebih. Selanjutnya kita akan membahas penentuan arah gaya dan vektor. Dalam penguraian gaya pada dua buah komponen tegak lurus akan mempermudah penyelesaian gaya diberi dengan simbol F dan diuraikan pada sumbu X dan Y. Penggunaan jajar genjang dapat membantu menyatukan kedua komponen membentuk 4 persegi panjang yaitu Fx dan Fy yang disebut komponen tegak lurus. Jadi penggunaan sumbu X dan Y itu sangat membantu dalam proses pembentukan jajar genjang. Jadi kita dapat mengetahui Fy ini berada pada sumbu Y dan Fx ini pada sumbu X. Selanjutnya contoh soal. Sebuah tali terikat pada plat besi yang menghasilkan gaya 800 Newton yang bereaksi pada titik A. Tentukan komponen gaya vertikal dan horizontalnya.
Untuk dapat menghitung gaya vertikal dan horizontalnya, maka kita harus memproyeksikan dengan bentuk jajar genjang sehingga memperoleh sudut 180 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 145 derajat. Maka proyeksi penggambarannya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada tali yang diikat oleh plat besi ini kita dapat memproyeksikan dengan sudut dengan proyeksi jajar genjang sehingga kita dapatkan sudut 35 derajat ini merupakan pengurangan dari 180 derajat sehingga sudut lebihnya yaitu 145 derajat. Untuk arah gaya di sini kan belum diketahui, kita hanya mengetahui di sini adalah resultan sebesar 800 Newton. Maka oleh itu kita dapat menyelesaikan persoalan dengan menggunakan contoh penyelesaian arah sebagai berikut. Fx sama dengan minus F dikali cos alpha sama dengan minus 800 Newton dikali dengan cos 35 derajat sama dengan minus 665 Newton. Jadi mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kenapa minus 800 ya? Kalau kita perhatikan pada gambar ini, Fx-nya atau sumbu X, sini kan kita proyeksikan dia sebagai sumbu X, dia mengarah ke kiri ya, yang berarti bahwa nilainya bermuatan negatif. Selain itu, kita dapat juga mencari sumbu Y-nya sama dengan plus F dikali dengan cos alpha sama dengan plus 800 Newton dikali dengan sin 35 derajat sama dengan 459 Newton dan bermuatan positif. Sehingga kita dapatkan arah dari gaya tersebut adalah Fx mengarah ke kiri dengan gaya 665 Newton dan juga Fy mengarah ke atas dengan 459 Newton, sehingga kita dapatkan hasilnya Fy dengan gaya 459 Newton, Fx dengan 665 Newton, dan resultan gaya dengan 800 Newton. Begitulah kira-kira contoh penyelesaian arah gaya. Selanjutnya, penentuan sudut dan resultan. Pada penentuan sudut dan resultan ini, komponen vertikal dan horizontal bekerja suatu gaya pada titik A. Jadi di sini pada soal ini ada suatu gaya yang bekerja pada titik A dengan komponen vertikal dan horizontal. Di sini kita simbolkan dengan Fy untuk vertikal. Sehingga kita dapatkan plus 1500 pounds dan juga Fx dengan plus 700 pounds. Tentukan besar gaya dan arah sudutnya. Jadi sama seperti ini, kita hanya mengetahui sumbu X dan sumbu Y-nya saja, yaitu 1500 pounds dan 700 pounds. Kita disuruh mencari tentukan besar gaya atau resultan dan arah sudutnya. Maka oleh itu untuk mencari sudutnya kita menggunakan rumus tan ya, yaitu Fy per Fx sama dengan 1500 pound dibagi dengan 700 pound sama dengan 21.428 pounds. Dan kita konversikan saja dengan kalkulator arctan, maka kita dapat sudut baru yaitu 64,9 derajat. Jadi sudut baru ini 64,9 derajat. Setelah mendapatkan sudutnya, maka kita akan mencari besaran gaya yang dihasilkan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi setelah dapat sudut, kita akan mencari resultannya. Resultannya kita dapatkan dengan cara gaya sama dengan Fy per sin sama dengan 1500 pounds dibagi dengan sin 64,9 derajat sama dengan 1655 pounds. Maka resultannya adalah 1655 pounds. Dan sudut barunya 64,9 derajat. Selanjutnya, vektor 4 gaya.
Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas vektor 2 gaya. Apa sih bedanya vektor 4 gaya dan vektor 2 gaya? Sebenarnya ini perbedaannya itu terletak pada jumlah gayanya. Jadi vektor 4 gaya itu bekerja pada titik A, tentukan resultan gaya yang bekerja pada bawah-bawah tersebut. Ini dapat kita lihat di sini. F1 sama dengan 150 Newton, itu dinamakan gaya 1. F2 itu sama dengan 80 Newton, kita beri dia dengan gaya kedua. F3 itu sama dengan 110 Newton dengan gaya ketiga, dan F4 itu dengan 100 Newton. Jadi untuk menyelesaikan vektor 4 gaya yang mempunyai gaya yang banyak ini, seperti biasa kita dapat memproyeksikan dengan jajar genjang. Di sini dapat kita ketahui bahwa masing-masing dari gaya tersebut mempunyai sin dan cos. Dapat diketahui di sini F1 mempunyai sin 30 derajat dan F1 juga mempunyai cos 30 derajat. F2 mempunyai cos 20 derajat dan F2 juga mempunyai sin 20 derajat. Dan F3 di sini karena dia hanya terdiri dari satu garis gaya, dia tidak mempunyai jumlah sin dan cos. Jadi total dari F3 ini hanya gaya, yaitu sebanyak 110 Newton. Kalau untuk F4 ini kita mendapatkan sin 15 derajat dari sudutnya dan cos sebesar 15 derajat. Setelah kita menentukan cos dan sin pada vektor 4 gaya, maka kita akan lakukan perhitungan sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menggunakan tabel. Di sini kita membuat tabel. Ini tabelnya bisa dikerjakan di Microsoft Excel. Di sini kita urutkan F1, F2, F3, dan F4. Kita masukkan besaran gayanya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Misalnya di komponen X ini kan kita mencari F1 besaran gayanya 150. Kita lihat lagi pada F1 di sini yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Di sini berarti dapat kita lihat bahwa 150 ini harus dikalikan dengan cos 30 derajat, maka didapatkan hasil menjadi 129,9 Newton. Itu merupakan hasil perkalian dari gaya dan cos. Begitu juga berikutnya, F1 dikalikan dengan sin dari sumbu Y, kita dapatkan 75,0 Newton. Setelah semua proses itu kita kalkulasikan, kita dapatkan resultan dari sumbu X sama dengan 199,1 Newton dan resultan dari sumbu Y sama dengan 14,3 Newton. Dan juga di sini kita lihat kalau F3 itu tidak ada ya, karena tadi kita lihat sebelumnya F3 itu tidak ada sin dan cos. Jadi di sini kenapa ada komponen Y dengan jumlah minus 110 Newton. Minus 110 Newton ini kita dapat dari F3 ini mempunyai gaya sebesar 110 Newton. Kenapa dia minus? Karena dia mengarah ke bawah. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas kalau yang ke atas itu bermuatan positif dan yang ke bawah itu bermuatan negatif. Oke, setelah kita dapat resultan dari masing-masing komponen X dan Y, maka kita bisa menentukan resultan dari setiap komponen dan Y-nya. Maka kita ketahui bahwa resultan X itu mengarah ke kanan ya, dengan gaya 199,1 Newton dan resultan Y itu mengarah ke atas dengan gaya 14,3 Newton. Sehingga kita bisa membuat proyeksi gambar baru dengan gaya yang telah kita dapat. Dapat kita lihat bahwa resultan dari X sebesar 199,1 Newton mengarah ke kanan ya tadi ya, maka kita akan menggariskan seperti ini. Sedangkan resultan Y itu mengarah ke atas dengan 14,3 Newton.
maka dia mengarah ke atas. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari komponen X dan Y, kita juga mendapatkan resultan baru dan juga sudut baru. Maka oleh itu kita akan menggunakan rumus tan untuk mencari resultan dan sudut dari alfanya. Tinggal kita cari saja. Di sini kita gunakan rumus tan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu Fy per Fx sama dengan 14,3 Newton dibagi dengan 199,1 Newton. Didapatkan hasil 0,07183 Newton. Versikan ke sudut menjadi 4,1 derajat. Untuk mencari resultannya bagaimana? Resultannya kita dapat dari 14,3 Newton dibagi dengan sin alfa. Sin alfanya itu 4,1 derajat ya. Jadi tinggal kita bagikan aja 14,3 Newton dibagi dengan 4,1 derajat sama dengan 200 Newton. Maka resultannya nilai 200. Resultannya kita dapatkan yaitu 200 Newton dan sudut barunya yaitu 4,1 derajat. Begitulah kurang lebih penjumlahan vektor 4 gaya ya. Oke, sampai sini pertemuan kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Terima kasih.